Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwan, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kesempatan hari ini, kajian kitab Mawa'idul Usfuriyah sudah nyampai ke hadis yang kelima. Mari kita langsung ke materi untuk mengefisiensi waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamisu an Abi Dzaril Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah allimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yuba'iduni minan nar. Jadi hadis kelima ini diriwayatkan oleh Abi Dzaril Ghifar radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kepada sahabat Abi Dzaril Ghifar. Beliau berkata atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala qultu ya Rasulullah. Mereka bertanya, berkata atau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta agar memberikan suatu mau'idhah, memberikan suatu ilmu, memberikan suatu hujangan untuk amalan agar dirinya dekat kepada surga Allah dan jauh kepada neraka. Artinya ya Rasulullah, wahai utusan Allah, jadi Nabi Muhammad. Bagaimana perkataannya Abi Dzaril Ghifar kepada Rasulullah? Alimni amalan yuqarribuni ilal jannah. Ya Rasulullah, berikan kami pengetahuan, berikan kami hujangan, berikan kami ilmu tentang amalan, tentang perbuatan sekiranya kami ini dekat terhadap surganya Allah, artinya masuk surga. Dan sebaliknya, wa yuba'iduni minan nari, agar saya dijauhkan dari nerakanya Allah. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza amilta sayyi'atan fattabi'ha hasanatan. Jika engkau berbuat sesuatu kejelekan, berbuat maksiat, berbuat sesuatu kejelekan berupa apa saja, fattabi'ha hasanatan, lalui perbuatan kejelekan tersebut dengan perbuatan yang baik, jadi seimbang. Kemudian qala qultu aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Kemudian bertanya Abi Dzaril Ghifar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira Rasulullah, qultu aminal hasanati qaulu la ilaha illallah, kira-kira sebagian perbuatan yang baik apakah termasuk mengucapkan la ilaha illallah? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya, bahwasannya qaulu la ilaha illallah itu termasuk minal hasanati, perbuatan, sebagian perbuatan yang baik. Hiya ahsanun
hiya ahsanul hasanat. Bahkan di sini paling baiknya perbuatan, yang paling baiknya di antara perbuatan yang baik. Ahsanul hasanat. Jadi bahwasannya pentingnya kita untuk berbuat baik dengan perbuatan-perbuatan jelek kita setiap hari, hendaknya harus dilalui dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian jadi memperbanyak diantaranya adalah perbuatan yang baik, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diantaranya paling baiknya sesuatu yang terbaik di sini adalah kalimatul haqqi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian wa ala hada hikayatun, di sini ada sebuah kisah, ada hikayat, ada cerita. Wa ala hada hikayatun anna rajulan kana waqifan bi Arafatin. Ada seorang laki-laki waqifan bi Arafatin. Ini sedang wukuf di Arafah. Jadi ketika wukuf di Arafah, orang laki-laki tersebut wa fi yadihi sab'atun ahjarin. Jadi di tangannya ini memegang batu kerikil dengan 7 batu kerikil yang dipegang. Mungkin pada waktu itu, jadi ketika wukuf di Arafah untuk persiapan Jumratul Aqabah. Jadi untuk persiapan besoknya. Kemudian ini ketika wukuf di Arafah, jadi kemudian ke Musdalifah. Jadi ketika di Arafah sudah mempersiapkan batunya. Jadi bukan di Musdalifah. Jadi pada waktu itu faqad asyhadu anni, maka sungguh-sungguh ini batunya ini, wa faqat maka ongku asyhadu anyak seeh ponapa sab'atu ahjarin annida kaula. Jadi bahwasannya batunya ini, bahwasannya batu ini menyaksikan atau bersaksi bahwasannya saya inda rabbina bi anni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahwasannya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan wa anna muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi orang laki-laki tersebut mengucapkan kalimatul haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersaksi kepada Allah dan disaksikan oleh batu-batu yang 7 tersebut yang digenggam oleh rajul, orang laki-laki tersebut. Kemudian setelah itu fanama, orang laki-laki tersebut mungkin karena kelelahan, ngantuk dan lain sebagainya, kemudian tidur. Jadi fanama faro'a fi manami, kemudian di dalam tidurnya ini bermimpi apa? Kama yarul manamu ka'annal qiyamatu qad mata. Jadi kama yarul naimu ka'annal qiyamatu qad qomat. Jadi di dalam tidurnya bermimpi seakan-akan kiamat ini memang terjadi pada waktu itu di dalam mimpi. Seakan-akan kiamat sungguhan yang dirasakan oleh rajul, orang laki-laki tersebut, padahal dalam keadaan bermimpi. Kemudian dalam mimpinya kiamat tersebut wa annahu husibah
dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang laki-laki tersebut dihisap amalnya, baik dan jeleknya dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawajabat lahun nar. Kemudian orang laki-laki tersebut ternyata harus masuk neraka. Mungkin karena lebih banyak amalan perbuatan jeleknya daripada perbuatan baiknya, sehingga di sini fawajabat lahun nar, masuk ke neraka tempatnya. Kemudian fa'akhadatshul malaikatu. Kemudian para malaikatul azab ini membawa ke neraka karena tempatnya neraka. Fawajabat lahun nar fa'akhadatshul malaikat. Kemudian para malaikat membawa orang laki-laki tersebut. Kemudian falamma dhahabu bihi ilal babin nari. Jadi falamma ketika dhahabu pergi bihi orang laki-laki tersebut dibawa oleh malaikat ila babin nari, sampai ke pintu neraka. Faida, jadi faida hajarun min tilkal ahjari alqa nafsahu ala babin nari. Jadi ketika ada di depan pintu neraka, kemudian ada batu. Jadi ada batu yang 7 tersebut datang. Bahkan di sini alqa nafsahu ala babin nar. Jadi terlempar sendiri batu tersebut. Batu terlempar sendiri. Jatuh, melemparkan sendiri batu tersebut ke pintu neraka. Sehingga karena batu tersebut ada di pintu neraka, sehingga batu itu dapat menghalangi terhadap malaikat dan orang laki-laki tersebut untuk masuk ke pintu neraka tersebut. Kemudian fajtama'at malaikatul azabi ala raf'ihi. Kemudian para malaikatul azab itu berkumpul ala raf'ihi untuk mengangkat kerikil-kerikil kecil tersebut. Apa yang terjadi? Falam yutikuhu. Malaikat yang gagah luar biasa itu falam yutikuhu, tidak mampu untuk mengangkat kerikil-kerikil yang kecil itu, yang biasanya dibawa oleh anak-anak kecil. Malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat tidak bisa mampu untuk mengangkat kerikil-kerikil yang kecil yang ada di pintu-pintu neraka tersebut. Kemudian setelah itu, karena malaikat ini tidak bisa untuk mengangkat, akhirnya malaikat tsumasiqa bihi ila babin akhar. Jadi kemudian kemudian malaikat ini menggiring orang laki-laki tersebut ini pindah ke pintu yang lain, ila babin akhar. Pindah soalnya neraka surga itu bukan hanya satu pintu, banyak ya. Kemudian ke pintu yang lain, faida alaihi hajarun akharu min tilkal ahjari sab'atin. Jadi sampai ke pintu yang lain, ternyata hajarun akharu min tilkal ahjari sab'atin. Ada juga ternyata 7 kerikil yang ada di pintu neraka yang lain tersebut. Kemudian falam yaqdirul malaikatu ala raf'ihi. Falam yaqdir al malaikatu ala raf'ihi. Sama malaikat itu waktu itu mengangkat satu
saja kerikil, ini tidak mampu, tidak bisa, tidak kuat. Malaikat hanya satu kerikil tersebut, subhanallah. Ini kemudian hatta siqa bihila ala sab'ati abwabin nar. Kemudian malaikat itu pindah lagi. Jadi hatta siqa bihi ila sab'ati abwabin nari, sampai 7 pintu neraka yang dilalui. Pindah lagi sampai 7 pintu, pindah untuk memasukkan orang laki-laki tersebut ke dalam neraka. Karena catatannya sudah neraka. Jadi amalan jeleknya lebih banyak daripada amalan baiknya. Kemudian masuk neraka. Setelah dilalui dari pintu ke pintu sampai 7 pintu neraka itu masih sama. Ada yang menghalangi adalah 7 kerikil-kerikil tersebut. Sehingga tidak bingung malaikat, gimana ini? Kok bisa? Ya apa? Kemudian jadi hatta siqabi ila sab'ati abwabin nari. Jadi wa kana ala kulli babin hajarun min tilkal ahjari. Jadi masih tetap kerikil yang 7 tersebut. Jadi meskipun pindah ke pintu, dari pintu ke pintu sampai 7 pintu neraka itu dilalui, masih tetap wa kana ala kulli babin hajarun min tilkal ahjari. Kemudian tsumma siqah, kemudian pindah lagi. Orang laki-laki tersebut dibawa oleh malaikat. Tsumma siqah, digiring, dibawa oleh malaikat. Tsumma siqah bihi ila tahtil arsy. Faqalat al malaikatu, kemudian di bawah arasy malaikat kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata, Rabbana anta ta'lamu bi amri 'abdika wa ana la najidu lahu sabilan ilan nari. Wahai Tuhanku, katanya malaikat, anta ta'lamu, engkau lebih tahu ya Allah, wahai Tuhanku, bi amri 'abdika, dengan urusan seorang hambamu. Wa ana la najidu lahu sabilan ilan nar, saya tidak menemukan jalan untuk menuju neraka. Jadi bingung malaikat. Ya apa katanya ini, suruh masuk neraka tapi gak bisa untuk menuju masuk pintunya neraka, gak bisa. Ini kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya engkau Rabb lebih tahu anta ta'lamu amri abdikah, lebih tahu terhadap urusan seorang hambamu. Wa ana la najidu lahu sabilan ilan nar, sesungguhnya saya tidak menemukan seorang hambamu sabilan ilan nari, untuk menuju neraka. Jadi orang laki-laki itu meskipun catatan neraka tapi tidak, jadi la najidu lahu sabilan ilan nar, tidak menemukan jalan untuk menuju neraka tersebut. Kemudian faqala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, abdi ashhadta al-ahjar falam tudayyi haqqaka. Kemudian wahai hambaku, jadi wahai hambaku, abdi ashhadta, wahai hambaku, apakah engkau menyaksikan batu-batu tersebut? Jadi abdi ashhadta al-ahjar, apakah wahai hambaku, apakah kalian menyaksikan terhadap batu-batu tersebut? Falam tudayyi haqqaka, batu tersebut tidak menyia-nyiakan terhadap hakmu.
fa kaifa udayyi'u ana haqqaka, bagaimana saya, katanya Allah, maka bagaimana aku bisa menyia-nyiakan hakmu, wa ana syahidun bi syahadatika, sedangkan saya, jadi wa ana syahidun, sedangkan saya menyaksikan bi syahadatika, dengan penyaksianmu, dengan kalimatul haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi. Kemudian qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi. Adkhiluhu, jadi qala adkhiluhul jannatah, masuklah engkau ke surgaku. Kemudian falamma qaruba min babil jinani, kemudian ketika orang laki-laki tersebut mendekati min babil jinani, terhadap pintu surga, ida abwabuha mughlaqatun, jadi ternyata pintunya tertutup. Kaget laki-laki tersebut. Faja'at syahadatu an la ilaha illallah, kemudian datanglah penyaksian kalimatul haqqi tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian apa yang terjadi? Wa futihat abwabul kulluha, jadi kemudian semua pintu-pintu surga tersebut terbuka semua futihat abwabu kulluha. Kemudian fadakhalat rajulu, kemudian orang laki-laki tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhan ikhwan rahimakumullah. Jadi hadis yang kelima di sini adalah beberapa poin. Yang pertama adalah pentingnya kita berbuat sesuatu kebaikan, toh sekalipun dalam hidup kita ini banyak berbuat maksiat, berbuat jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor dua, bagaimana pentingnya kita untuk tidak selalu merasa bosan berzikir, bertahlil dengan kalimatul haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abdul dzikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paling baiknya zikir adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini kata Rasulullah, hiya ahsanul hasanat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah merupakan paling baiknya di antara sesuatu yang paling baik. Kemudian dan juga ini banyak ketika kita setelah membaca tahlil, kalimat tahlil la ilaha illallah, ketika setelah selesai sholat, jadi ketika tahlilan orang mati ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian diiringi dengan doa terakhir, kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu insya'allahul aminin. Mudah-mudahan, jadikan permintaan, mudah-mudahan dalam hidup kita dan mati kita, dan ketika kita dibangkitkan dari kubur wa nub'atsu, ini tetap kalimatul haqqi ini bersemayam di hati kita, insya'allahul aminin. Insyaallah. Ayuhan ikhwan rahimakumullah, mungkin hanya cukup sekian dalam pertemuan kali ini. Sedikit, mudah-mudahan manfaat dan barokah bagi kami dan kita semua. Akhirul kalam,
Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq wal 'afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.